Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk mendengar renungan firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih buat kesempatan ini di mana kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Urapi kami Bapa, supaya kami boleh beroleh berkat daripada kebenaran firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Masih dalam suasana kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, saya akan sampaikan renungan pada hari ini dengan judul Kasih Yesus kepada para murid-muridnya. Mari kita akan lihat di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 dan sampai ayat 16. Tapi kita baca 3 ayat terlebih dahulu Bapak Ibu. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ini sebuah percakapan yang polos sekali ya. Seorang ibu yang bernama Maria Magdalena ya, dari desa, dari kampung yang namanya Magdala ya. Makanya dia dinamakan Maria Magdalena karena ada 3 wanita, satunya adalah Maria ibu Yakobus dan satunya seorang yang bernama Salome ya. Dan Maria yang lain adalah Maria ibu Tuhan Yesus. Tapi yang sedang bercakap-cakap ini adalah Maria Magdalena, Bapak Ibu. Maria Magdalena ini menjawab pertanyaan dari malaikat dengan sangat polosnya. Dia bersama dengan 2 rekannya perempuan yang nantinya disusul juga dengan para murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya, berdiskusi ya, karena dia datang ke kuburan itu ingin menengok Yesus Kristus. Tetapi apa yang terjadi? Di kuburan itu kosong. Yang ada hanyalah 2 malaikat. Posisinya malaikat di sebelah kepala Tuhan Yesus dan malaikat satunya di sebelah kaki Tuhan Yesus. Dan saya ketika membaca ayat ini Bapak Ibu sedikit agak geli ya, melihat bagaimana sang Maria Magdalena ini menjawab pertanyaan malaikat. Dia mengatakan, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ini sebuah kepolosan ya, salah satu murid Tuhan Yesus, salah satu pengikut Tuhan Yesus yang bernama Maria Magdalena ini Bapak Ibu. Pertanyaan saya adalah, apakah Maria Magdalena ini tidak tahu apa yang akan terjadi dengan Yesus setelah Yesus disalibkan, mati, dan dikuburkan? Apakah murid-murid Tuhan Yesus yang lain juga tidak tahu apa yang akan terjadi? Kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-6 Bapak Ibu ya, Lukas lebih detail dalam menuliskan apa yang terjadi pada masa itu. Nah, Lukas berbicara demikian, dia mengutip yang apa yang dikatakan oleh malaikat itu. "Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Para murid-murid Tuhan Yesus termasuk Maria Magdalena ini sudah diberitahu oleh Tuhan Yesus. Nah, lebih jelasnya mari kita lihat lebih dahulu di dalam Matius pasal 20 ayat 18 sampai 19. Ini sebuah kisah di mana waktu Yesus masih hidup bersama dengan para pengikut dan murid-murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah menceritakan apa yang akan terjadi pada hari-hari terakhirnya Bapak Ibu. Mari kita lihat ayatnya. "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan,
dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ternyata Tuhan Yesus telah memberitahukan jauh-jauh hari apa yang akan terjadi pada hidupnya. Dan semua yang disampaikan Tuhan Yesus satu persatu semuanya digenapi. Sampai akhirnya Yesus harus mati di kayu salib tergenapi. Dan seharusnya murid-murid Tuhan Yesus menangkap apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Yesus mati di kayu salib. Pasti pada hari yang ketiga Yesus itu bangkit. Dan tidak ada ceritanya mereka minggu pagi datang ke kuburan Tuhan Yesus. Sudah pasti tidak ada Yesus di kuburan itu. Yesus sudah bangkit. Kuburan Yesus pasti kosong. Kenapa? Karena sudah diberitahukan terlebih dahulu. Makanya Bapak Ibu, ketika saya menengok ayat yang 13 tadi, ya, Ibu Maria Magdalena ini menjawab pertanyaan malaikat ya dengan polosnya, Tuanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Bapak Ibu, pada statusnya sebagai pengikut Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus, kenapa kok mereka tidak mengetahui? Kenapa mereka tidak mau taat apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Padahal mereka murid-murid Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya bukan Tuhan Yesus tidak memberitahu sekali lagi, tetapi Tuhan Yesus sudah memberitahukan kepada mereka. Kenapa para murid ini tetap ngeyel? Kenapa para murid Tuhan Yesus ini tetap datang ke kuburan meskipun Tuhan Yesus sudah ngomong pasti akan bangkit pada hari ketiga? Tuhan Yesus sampaikan di dalam Markus pasal 16 ayat 14. Alasannya apa sih? Mereka kok tetap ngeyel Bapak Ibu, ya tetap datang ke kuburan itu. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Yesus sesudah kebangkitannya. Ternyata yang menjadi alasan utama baik perempuan yang bernama Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, dan Salome dan para murid Tuhan Yesus tetap datang ke kuburan itu karena kedegilan hati mereka, karena ketidakpercayaan mereka meskipun statusnya sebagai murid Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu mungkin bisa mengetahui bagaimana perasaan sebagai seorang guru yang tidak dipercayai oleh muridnya, ya, yang tidak disegani, yang tidak dihormati oleh para muridnya. Ini yang Yesus alami Bapak Ibu, ya, karena kekerasan hati mereka, karena kedegilan hati mereka, keras hati Bapak Ibu. Padahal di dalam pelayanan Yesus selama 3,5 tahun bersama para murid-muridnya ini ditunjukkan pelayanan-pelayanan yang spektakuler, pelayanan-pelayanan yang begitu besar, yang lumpuh bisa berjalan, yang tuli bisa mendengar, yang buta bisa melihat, yang mati bisa dibangkitkan, angin badai bisa diredakan, orang yang sudah sakit pendarahan 12 tahun disembuhkan total hanya dengan memegang jubahnya bagian bawah atau jumbe-jumbenya, sembuh total. Ya, Tuhan Yesus juga mengadakan mujizat yang besar, memberikan makan 5.000 orang lebih hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Bahkan mereka makan kenyang dan sisa 12 bakul keranjang. 3,5 tahun bersama dengan Tuhan Yesus bukan waktu yang pendek, waktu yang cukup panjang dan sangat kenyang sekali dengan pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa. Tetapi mereka masih keras hati dan tidak percaya Bapak Ibu. Nah, ini juga menggambarkan kehidupan orang Kristen sudah sekian lama ikut Tuhan Yesus, tapi juga masih kerasnya luar biasa, ya, masih ngeyelnya luar biasa Bapak Ibu, ya, sehingga orang melihat kehidupan kekristenan kita tidak menjadi berkat terkadang seperti itu.
Nah, saya mau sampaikan pada kesempatan ini sesuai dengan judul Kasih Yesus kepada murid-muridnya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sadar dengan muridnya, dengan tingkah lakunya yang seperti itu, karakternya yang seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus kasihnya kepada muridnya tidak berkurang. Dan saya percaya demikian juga dalam hidup kita, ya. Meskipun selama ini kita sudah mengecewakan Yesus, sampai hari ini kita mendengar firman Tuhan pun juga kita masih mengecewakan Yesus. Percayalah, kasih Tuhan pada kita tidak pernah berkurang. Amin. Nah, kasih Yesus ini ditunjukkan kepada kita ada 3 hal melalui kisah perikop perempuan yang datang ke kuburan Tuhan Yesus ini, Bapak Ibu. Saya akan melihatkan yang pertama, ya, kasih Yesus ditunjukkan ketika muridnya hidup di dalam ketidakpercayaan. Saya ulangi, kasih Yesus itu tetap ada dan ditunjukkan meskipun muridnya tidak percaya, meskipun muridnya masih hidup di dalam kedegilan hatinya. Demikian juga saya dan Bapak Ibu, ya. Jangan merasa bahwa aduh, Tuhan sudah meninggalkan saya karena saya orang berdosa, aku sudah gagal, aku sudah jatuh bangun mengikut Tuhan, ini pasti Tuhan sudah meninggalkan saya. Saya mau katakan Bapak Ibu melalui firman Tuhan ini, itu tidak benar Bapak Ibu. Mari kita lihat ayatnya terlebih dahulu. Ayat 14 di dalam Yohanes pasal 20 ayat 14. Sesudah berkata demikian, Maria Magdalena tadi menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ternyata Bapak Ibu, Maria Magdalena ketika tidak taat, tidak mau percaya dengan perkataan Tuhan Yesus dan tetap mau datang ke kuburan meskipun dia tidak menemukan Yesus. Dalam kekerasan hati itu, Yesus tetap menjumpai Maria ini. Tetapi firman Tuhan berkata, ia tidak tahu. Yesus hadir, Maria tidak melihat kalau ada Yesus. Kenapa Bapak Ibu? Kesalahan bukan pada Tuhan Yesus Kristus, tapi karena apa? Dosa kita yang menjadi penghalang untuk melihat Yesus hadir, untuk bisa merasakan Yesus itu hadir dalam hidup kita. Jadi dalam keadaan ketika kita jatuh Bapak Ibu, ketika kita merasakan telah mengecewakan Tuhan Yesus Kristus, percayalah bahwa sebenarnya Yesus tetap mengasihi saya dan saudara. Dia tetap hadir dalam hidup kita. Cuman yang menjadi penghalang di sini kita tidak merasakan Yesus hadir karena dosa kita, Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan di dalam Yesaya ayat pasal 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ini sebuah gambaran Bapak Ibu, ya, bahwa Allah seringkali, ya, kita merasakan menyembunyikan diri. Kita seringkali merasakan bahwa Tuhan sudah pergi jauh daripada hidup kita. Sebenarnya ayat ini ingin menjelaskan yang menjadi semuanya seperti Allah menjauh, Allah tidak mendengar doa kita, Allah seakan-akan sembunyi daripada kita, adalah karena dosa yang akhirnya menutup kehadiran Allah. Tapi percayalah, seperti yang dialami oleh Maria Magdalena ini, meskipun dia hidup dalam ketidakpercayaan, ya, Yesus tetap mendampingi dia, Yesus tetap hadir. Nah, ini merupakan kasih Allah yang begitu besar. Allah tidak pernah malu, Allah tidak pernah jijik terhadap orang-orang yang berdosa, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, ketika kita merasakan hidup kita seakan-akan sudah tidak berguna, kita sudah terlalu banyak melakukan dosa, ketidaktaatan, ketidaksetiaan,
Saya mau katakan, yang terpenting di sini jangan pernah menjauh daripada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah menjauh dari hidup kita. Yang menjadi masalah ada seringkali manusia yang merasa lebay dan akhirnya mengambil posisi menjauhkan diri daripada Tuhan. Banyak penafsir Bapak Ibu yang mengatakan seandainya Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus itu, dia bertobat dan minta ampun pada Tuhan Yesus, para penafsir mengatakan apa? Tuhan Yesus Allah Bapa di surga mau mengampuni dia. Tetapi firman Tuhan berkata lain. Yudas Iskariot merasa lebay dan dia merasakan tidak ada pengampunan buat saya. Akhirnya dia menjauhkan diri daripada Tuhan, dan dia mengambil tali dan menggantungkan diri, dan dia mati sebagai orang yang bunuh diri. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus mengatakan tentang nasibnya, lebih baik orang ini tidak perlu dilahirkan dalam dunia ini. Karena apa? Di dalam kealahan Yesus melihat Yudas Iskariot masuk di dalam kebinasaan kekal Bapak Ibu. Oleh sebab itu hari ini mau saya sampaikan, ketika kita jatuh, ketika kita gagal hidup mengikuti rencana Allah, ketika saat ini kita mengalami krisis kepercayaan, percayalah bahwa Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Yang penting di sini jangan pernah menjauh daripada Tuhan. Tetaplah stay, tetaplah di dalam hadiratnya. Berdoalah kepada Tuhan Yesus seperti salah satu penjahat yang disalibkan bersama Tuhan Yesus Kristus, ya. Yang satunya mengolok-olok Yesus tidak selamat Bapak Ibu, tapi yang satunya dia merasakan bahwa ini adalah anak Allah dan menganggap dirinya tidak layak. Dia tidak mau jauh daripada perkataan Tuhan Yesus, dan dia mengatakan, Yesus, jika engkau anak Allah, jangan lupa akan diriku. Secara tidak langsung dia menunjukkan bahwa dia percaya Yesus adalah anak Allah yang akan menyelamatkan dia. Dan Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama denganku di Taman Firdaus. Artinya apa? Sebesar apapun dosanya Bapak Ibu, diampuni. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, ya, saya akan melihat ayatnya. Di dalam firman Tuhan mengatakan, Yesaya 1 ayat 18, mari kita bereskan perkara ini. Meskipun kamu merah lembayung karena dosa-dosamu, kamu akan kubasuh menjadi putih bersih seperti kapas. Meskipun dosa-dosamu banyak dan berat, kamu akan kuampuni sepenuhnya. Ini dalam terjemahan bahasa sehari-hari, Yesaya pasal 1 ayat 18. Ini berbicara Bapak Ibu, sebesar apapun dosa yang sudah kita lakukan, Dia tetap mau mengampuni dan mengasihi kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Hanya perasaan dosa kita inilah yang akhirnya menghalangi, mengkaburkan, memblur kehadiran Yesus dalam hidup kita. Tetaplah percaya bahwa Yesus senantiasa menunggu kita untuk kembali datang kepadanya. Oleh sebab itu ketika kita merasakan gagal, ketika kita jatuh, jangan keluar, jangan undur, jangan menjauh daripada Tuhan. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, kasih Allah ditunjukkan dengan apa? Dia menanggung beban hidup kita. Ayat 11 berkata, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Dua temannya wanita pada meninggalkan dia, tetapi dia tetap stay, dia tetap bertahan di kuburan itu dan dia menangis. Dan ternyata Tuhan Yesus sangat terharu ketika melihat muridnya, anak-anaknya yang begitu memiliki beban berat. Dia hadir. Dia ingin melepaskan, ingin meringankan beban-beban kita. Firman Tuhan berkata, datanglah kepadaku setiap kalian yang sudah lelah, menanggung kesusahan-kesusahan yang berat,
karena aku akan menolongmu mengatasi setiap kesusahanmu itu, dan kamu akan merasa lega. Hari-hari ini jika Bapak Ibu merasakan beban begitu berat, tekanan hidup begitu berat, ya, masalah itu terus datang mengalir tidak pernah berhenti, berserulah kepada Tuhan dan percayalah Dia peduli terhadap beban persoalan hidup kita. Amin. Karena kasih-Nya begitu nyata, kasih-Nya hadir dalam setiap kegagalan kita, dalam ketidakberdayaan kita, dan kasih-Nya hadir peduli atas setiap persoalan, masalah-masalah rumah tangga, ekonomi, dan kesehatan kita. Kasih Allah begitu nyata. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kasih-Nya ditujukan menanggung setiap dosa-dosa pelanggaran kita. Firman Tuhan ayat 15 Yohanes pasal yang 20 tadi sudah kita baca ya, ayat yang ke-15 dan 16. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepada Maria itu, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni." Atau katanya guru. Maria telah mengecewakan hati Tuhan dengan dia tidak taat pada perkataan Tuhan Yesus. Allah di dalam Yesus Kristus sudah memberitahu supaya muridnya tidak perlu datang ke kuburan, karena Yesus tidak ada di kuburan, Dia bangkit pada hari ketiga. Maria telah mengecewakan. Maria telah berbuat dosa. Mungkin manusia mengatakan itu dosa kecil, tapi bagi Allah dosa kecil atau dosa besar sama saja. Karena di hadapan Allah tidak ada dosa kecil atau dosa besar. Semuanya dosa, hukumannya adalah maut. Tetapi firman Tuhan berkata di sini, Maria, Yesus tidak peduli sebesar apapun dosa muridnya, asal muridnya mau tetap bertahan, asal muridnya mau datang kepada Dia. Tuhan Yesus mengampuni, Tuhan Yesus menyucikan, memulihkan setiap keadaan kita. Amin. Di dalam Matius pasal 9 ayat 13 berkata demikian, "Aku datang untuk memanggil orang-orang berdosa supaya bertobat, bukan untuk memanggil orang-orang yang merasa dirinya benar." Oleh sebab itu Bapak Ibu, kasih Allah ini dinyatakan, ditujukan bagi orang-orang yang menganggap aku ini berdosa. Jadi sangat keliru sekali kalau kita merasakan sudah berdosa tapi menjauh daripada Tuhan. Keliru besar, ya. Seharusnya kita menyadari bahwa di dalam Yesuslah ada pengampunan. Di dalam Yesuslah kita menerima jalan keluar. Juru selamat kita hanya satu-satunya di dalam Yesus, tidak ada di tempat lain. Oleh sebab itu ketika kita merasakan hidupku ini sampah, hidupku ini penuh dengan dosa, begitu gelapnya hidup saya ini, datang kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus datang untuk orang-orang yang berdosa, bukan untuk orang-orang yang sok benar Bapak Ibu. Oleh sebab itu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, mari Bapak Ibu, ketika kita mungkin Tuhan jatuh bangun, jangan putus asa, karena kasih Allah itu begitu nyata. Kasih Allah itu ditujukan dengan kehadirannya senantiasa. Ketika kita lemah, ketika kita jatuh, Dia tetap hadir, menunggu kita datang kepadanya. Dan Dia pun juga hadir ketika kita berbeban berat, dan Dia pun hadir dengan kedua tangan yang penuh dengan luka, siap mengampuni setiap dosa-dosa dan pelanggaran kita. Mari Bapak Ibu datang kepada Tuhan Yesus Kristus, mempersembahkan total hidup kita kepadanya. Dan biarlah kiranya Tuhan mau memulihkan setiap kehidupan kita, dan kita mulai masuk kembali kepada rancangan yang begitu agung dan mulia, dan kita menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam keadaan-keadaan yang sulit ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap terima kasih daripada Allah yang masih berlaku sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.